Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya mau bahas tentang pengapian ya. Tapi ini saya bahasnya bukan yang tinggi-tinggi ya. Ini kita bahas simpel aja tentang modifikasi ini spin magnet. Nih kemarin teman-teman masih ingat kan? Ini mesin ini. Ini yang packingnya patah nih, yang bak kirinya patah. Nih kalau orangnya lihat, Mas nih udah beres nih. Tinggal beli bawa tanam sama ini aja nih bak kiri ini mau gimana, mau ganti apa mau belinya di sana apa bagaimana, nanti WA aja ke saya. Waktu kemarin saya bongkar motor ini kan teman-teman lihat ya, untuk sepinya ini ditipisin motor ini. Nah kemarin ada yang bertanya, untuk kalau sepi ditipisin ini efeknya gimana di mesin. Ya, sebelum saya lanjut, saya mau jelasin sedikit ya, teman-teman, tentang pengapian. Di mesin itu kalau pengapian ya, apalagi kalau di mesin-mesin race ya, namanya pengapian itu bisa dibilang komponen yang lumayan mahal untuk sektor di pengapian. Yang selanjutnya, modifikasi paling simpel yang bisa langsung ngasih efek ke mesin lewat pengapian juga. Ente mau ngerusak mesin, jalan paling singkat, jalan paling gampang lewat pengapian. Jadi kalau pengapian itu komponennya mahal, perubahannya kerasa. Sebaliknya, kalau teman-teman modifikasinya error, modifikasinya salah, efeknya juga langsung kerasa di mesin. Ya, untuk memodifikasi pengapian banyak hal ya, teman-teman. Bisa ganti komponennya aftermarket, atau bisa dimainin timing apinya, atau bisa dimaksimalin, diperbesar lagi apinya. Eh, Triknya banyak. Cuman untuk yang video ini, karena saya ngebahasnya di sepi, nih, di sepi magnet, yang motor ini kan sepinya ditipisin ya. Jadi kita fokus ke timing api ya, ke timing pengapian. Video ini bukan jelasin teknik cara untuk maksimalin pengapian. Ente mainin timing nggak berubah dengan output dari coil. Nggak. Misalnya teman-teman, jadi jangan salah paham ya. Teman-teman timing standar, dimodifikasi. Misalnya modifnya dimajuin gitu timingnya, atau di setel ulang timingnya. Mau lewat sepi atau lewat yang lain, lewat napur. Output dari coil segitu-segitu aja, nggak akan berubah. Sama aja, jadi nggak ada hubungannya dengan memperbesar pengapiannya. Jadi kalau teman-teman mainin timing api itu bukan ngegedein api, bukan. Nggak ada hubungannya dengan pembesaran di api mah. Timing ini, eh, timingnya yang dimainin. Jadi buat yang awam atau pemula paham ya, kalau teman-teman mainin timing api nggak ada hubungannya dengan output coil ataupun pembesaran api busi, nggak ada hubungannya. Lantas mungkin teman-teman ngerasa kalau teman-teman udah mainin timing, misalnya disetel, dimajuin apinya, kok motor akan sedikit lebih enak gitu ya, lebih respon. Saya jelasin sedikit. Itu bukan karena sesudah teman-teman nyetel api, motor sedikit agak enak, sedikit lebih respon, bukan karena api businya nambah besar, bukan, tapi tekanannya nih. Tekanan di sini di pembakaran. Tekanannya beda. Bedain ya. Perbandingan kompresi dengan tekanan kompresi itu beda. Kalau perbandingan kompresi biasanya dihitungnya flat. Ada embel-embel sekian banding satu. Nah, itu perbandingan kompresi. Tapi kalau tekanan beda. Kalau tekanan dia berubah-ubah. Yang bikin efek tekanan bisa berubah, putaran mesin, timing api. Putaran mesin makin tinggi tekanannya. Termasuk di timing api. Timing api teman-teman, misal ini mah contoh ya, disetel maju 10 derajat dari topnya, top di sininya lebih cepat 10 derajat mantiknya. Tekanannya di sini akan besar. Meskipun perbandingan kompresi sama. Silakan teman-teman coba. Motor sama-sama standar. Blok standar, head standar, buretan sama standar. Tapi yang satu timingnya dimajuin. Pasti yang timingnya dimajuin motor lebih respon, lebih gesit lah gitu, lebih bertenaga lah gitu, karena tekanannya dia lebih besar, karena timingnya berbeda. Jadi paham ya teman-teman, untuk mainin timing
output busi sama aja, nggak akan nambah besar. Yang bikin beda, yang bikin pengaruhnya di sini, tekanannya. Tekanannya dia jadi berubah. Sebaliknya kalau teman-teman timingnya mundur, meskipun kompresinya sama, tinggi exhaust sama, hitungan bulat sama, kalau timingnya yang satu telat, tekanannya turun. Kayak paham ya teman-teman ya? Ya, untuk cara setel timing api, teman-teman nggak usah bertanya lagi ya. Saya udah buatin videonya. Cek aja caranya video saya yang lain. Saya jelasin kok. Kalau air racking mah gampang. Nyetel apinya teman-teman nggak perlu pakai busur besar gitu. Karena air racking mah busur dalam. Jadi pakai busur biasa juga kena. Ya emang kalau mau akurat pakai busur pakai dial. Kalau pengen akurat seperti itu, cuman pakai busur biasa juga kena di air racking. Paling kerugiannya plus min 1. Plus bisa lebih 1 derajat, bisa kurang 1 derajat kalau pakai busur yang biasa. Nah, sekarang saya akan bahas tentang apa aja yang bisa pengaruhin timing ya. Ini teman-teman kemarin bertanya tentang sepi. Untuk sepi ini, teman-teman selain mainin timing lewat napur, lewat ini juga sah. Ini salah nggak orang modifikasi sepi magnet ditipisin seperti ini? Enggak, ini mah nggak salah. Modifikasi mah nggak ada yang salah. Semua modifikasi ada resikonya ya teman-teman. Saya nggak bilang modifikasi teknik seperti ini salah. Enggak. Yang salah itu kalau orang yang ngerasa paling benar. Nah itu salah tuh. Orang ngerasanya saya paling benar, itu salah itu. Ini mah nggak salah, sama aja. Tujuannya sama. Ini juga buat mainin timing. Bukan ngegedein api ya. Ini buat mainin timing, bisa lewat dari sini juga. Yang selanjutnya yang mempengaruhi timing, nih posisi ini. Nih, makanya ya, teman-teman yang porting di saya kalau konsul ya, saya suka nanya kan, coba fotoin dudukan napur ini. Nah ini pengaruh nih dengan timing api. Kemudian yang bikin pengaruh timing api, nih posisi spool. Ini mah contoh ya, contoh doang. Teman-teman ini nggak ada utak-atik nih. Nih, dudukan napur ini nggak otak-atik. Tapi masang spoolnya salah. Ini kan spool di sini ya. Iseng deh. Pasangnya di sini. Spool. Busi keluar api. Coil keluar api. Gede, setrum sama aja keluar. Tapi motor nggak bakal hidup. Kenapa? Karena posisi spoolnya salah. Ya, jadi ini posisi spool juga ngasih pengaruh ya, teman-teman. Ngasih pengaruh ke timing. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan aja. Iseng aja. Makanya sama Yamaha dipasang di atas. Iseng deh. Pindahin ini ke bawah. Nggak bakal hidup motornya. Dulu pernah ngalamin kasus benerin motor orang, motornya nggak mau hidup, diserah-salah nggak mau nyala, kompresi semua bagus, api bagus, dari busi habis tahunya masalahnya di sini, spoolnya salah naruh, ada di bawah. Selanjutnya posisi pulsar. Nah kalau posisi pulsar dia ngikatnya ke sini kan, ke napur. Jadi kalau ini bergeser otomatis si pulsar ikut ngegeser juga. Yang selanjutnya di sini ya teman-teman, di CDI. Ya kalau teman-teman pakai CDI-nya original mah larinya langsung ke sini perubahannya. Di sini udah dipatok. Ini mah analog. Jadi teman-teman kalau CDI analog ini mau mainnya di sini di bawah, beda dengan CDI digital. Cuman kadang kalau teman-teman pakai CDI-nya yang macam-macam, yang aneh-aneh ya, contoh kayak RC gitu, teman-teman harus nyetel ulang lagi timingnya. Atau teman-teman pakai CDI lokal lah, CDI KW lah gitu. Nah kalau CDI lokal, CDI KW gitu, kadang timingnya juga suka ngaco. Meskipun ininya dia standar, kadang dia udah advance atau kadang dia retard. Banyak kasus dudukan napurnya ini standar, tapi pakai CDI bukan bawaan asli air racking. Sernya ada yang bolong, busi meleleh, ada yang kayak gitu juga. Jadi CDI juga ngasih peranan ya. CDI otaknya di sini. Di dalam CDI ini ada namanya SCR komponennya. Nah kalau CDI murah dia pakai SCR-nya SCR murah. SCR yang 7.000, yang 10.000-an tuh SCR-nya. Beda dengan kalau dengan CDI ori, meskipun kodenya sama ya. Kalau RX series ya, dari RK. Saya udah pernah bongkar CDI dari RK 3M5, 1MF, 29M, 3KA Morik, 3KA IM,
SCR-nya sama 2P4M, sama aja, cuman kualitasnya mungkin beda-beda. Makanya kalau yang lokal gitu, meskipun kode SCR-nya sama 2P4M, cuman kemampuannya dia beda. Ya namanya harga makan nggak akan bohong. Yang selanjutnya ya, tapi ini biasanya untuk yang modif-modif berat ya, di stroke. Ini stroke bikin pengaruh ke timing api. Nah, teman-teman kalau modif stroke ya, kalau orang yang udah modif stroke mah sebenarnya saya nggak perlu jelasin lagi ya. Udah paham gitulah. Kalau udah misalnya udah naikin stroke, dia udah pasti nyetel api juga. Cuman ini mah buat pemula kali ya. Misal teman-teman kita ambil contoh simpel, Krukas apa ya? Moto1 nih. Teman-teman pakai Krukas Moto1 nih. Sebelum pakai Krukas Moto1, misal ini mah, misal ya. Sebelum pakai Krukas Moto1, timing apinya disetel maju dari top ini 10 derajat. Nah, setelah pakai Moto1, setel lagi tuh apinya. Usahain jangan bertahan di situ karena timingnya dia akan beda. Makanya banyak kasus yang pakai Krukas Moto1, CR-nya pada bolong, CR-nya pada jebol, ya kan tuh timingnya nggak disetel ulang. Beda ya teman-teman, stroke panjang sama stroke pendek. Air-King ini stroke pendek, stroke-nya cuma 50. Nah kalau stroke 50 itu piston banyak ngambangnya, maksudnya ngambang tuh banyak diemnya. Krukas berputar tapi si pistonnya diem karena stroke-nya pendek. Beda dengan stroke panjang. Kalau stroke panjang, pre-nya ngambangnya nggak sebanyak stroke pendek. Perbedaannya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mainin stroke, naikin stroke, setel ulang timingnya.